Pertanyaan saya adalah kenapa KPK tidak mengambil alih penanganan kasus yang menyeret Jampitsus yang ditangani oleh Polri gitu? Karena kalau di polisi kan pemberkasan atau penuntutannya akan tetap bolak-balik ke kejaksaan, nanti dikhawatirkan ada konflik of interest gitu. Kemudian kemarin cukup ramai juga ada label nama KPK Pak Asep, tapi kemudian tidak ada. Nah itu mungkin boleh dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Rajab Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak Anissa, kayaknya harus minum dulu nih. Pertanyaannya langsung menukik. Baik Mbak Anissa, terima kasih atas pertanyaan. Kedua-duanya ini nanti saya jawab dalam satu rangkaian ya. Terkait dengan pengambil alihan perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Kortas Tipikor yang joint investigasi dengan Krimsus Polda Metro Jaya. Kemudian adanya label nama pejabat di KPK pada saat kemarin, kemudian tapi tidak jadi begitu ya Mbak ya pertanyaannya. Baik, pada hari kemarin pagi itu ya, hari Jumat berarti ya, Jumat pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima undangan. Ya, ini undangan resmi dari Direktorat Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polda Metro Jaya ya, yang ditujukan kepada pimpinan terkait dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK ya, itu terkait dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara di APH lain. Itu sesuai dengan pasal 6 kemudian pasal 10A besar gitu ya di Undang-Undang 19 tahun 2019. Silakan nanti dilihat. Menindaklanjuti surat tersebut, kemudian pimpinan ya menugaskan 2 orang deputi. Nah, 1 deputi koordinasi dan supervisi karena itu memang bagiannya. Yang kedua adalah deputi penindakan dan eksekusi, saya sendiri. Jadi kami menghadiri undangan tersebut sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada kami, menjawab dari surat undangan. Nah, seperti itu. Kami hadir di sana. Di sana kami berdiskusi ya, diskusi dengan penyidik itu terkait dengan bagaimana terkait dengan koordinasi dan supervisi sebuah perkara kan gitu ya. Jadi Ibu Deputi Korsub menjelaskan bahwa saat ini tahapnya masih tahap awal gitu ya. Tahap awal. Nanti rekan-rekan bisa lihat kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya. Baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Karena di sana ada kriteria di mana pengambil alihan perkara itu dilakukan. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini gak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik dalam hal ini oleh kepolisian, Kortas Tipikor dengan Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya maupun oleh Kejaksaan Agung nantinya, karena mereka dalam penanganan perkaranya kan ada 2 ini itu ya, 2 atap. Kalau di KPK kan 1 atap di mana penyidik dan jaksanya ada di dalam 1 lembaga, itu seperti itu. Nah, tentunya kami melihat dan memandang bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan itu pasti akan melaksanakan tugasnya secara profesional gitu ya, profesional sehingga pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi
kalau ini kan baru tahap awal gitu ya, tahap awal, jadi kita hanya berdiskusi seputar itu. Nah kemudian setelah berdiskusi rupa-rupanya mungkin tidak perlu lagi penjelasan kami disampaikan melalui konvers gitu ya, seperti itu, cukup dijelaskan kepada penyidik yang ada di sana, sehingga pada saat konvers kami tidak lagi perlu menjelaskan hal itu, jadi cukup dijelaskan kepada penyidiknya. Demikian mungkin Mbak Anissa ya, kenapa label nama di awal ada kemudian tidak ada kan, seperti itu.